Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita kembali melanjutkan bahasan kita tentang aplikasi hukum-hukum Newton. Dan kali ini kita akan bahas tentang gaya tekan kaki pada lift. Ketika ada orang yang berada di dalam lift seperti ini, nah tentu orang ini akan memberikan gaya tekan kaki pada lift. Jadi lift ini akan merasakan gaya tekan oleh kaki orang ini ya. Nah, seberapa besar gaya tekan kaki tersebut, itulah yang akan kita bahas. Nah, pertama, misalnya ada sebuah lift seperti ini, kemudian ada orang di dalamnya, di mana lift ini ya dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, jadi kasus pertama, lift ini berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Artinya dia tidak memiliki percepatan, A-nya 0. Nah, maka tentu kalau kita tulis gaya-gaya yang bekerja, kalau kita tinjau orangnya ya, maka akan bekerja gaya berat yang arahnya ke pusat bumi. Nah, karena orang ini menyentuh lift ya, maka memberikan tekanan atau gaya pada lift ya, maka lift ini akan memberikan gaya balik yaitu sebesar gaya normal ini ya. Nah, kalau kita tinjau ya secara dinamika atau hukum Newton, tentu sigma F sama dengan 0 ya, karena benda diam atau kecepatannya tetap. Artinya tidak memiliki percepatan atau A-nya 0. Maka sigma F sama dengan 0. Berarti di sini N ya, karena hanya dua gaya yang bekerja pada orang ini, gaya berat dan gaya normal. N kurang W sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan, ini kan saling berlawanan ya, makanya kurang. Atau kita bisa tuliskan N sama dengan W ya, pindah ruas, di mana W sama dengan M kali G. Nah, jadi untuk memperoleh gaya tekan kaki pada lift ini, kita cukup mengetahui gaya normal ya. Jika kita mengetahui gaya normal, sudah sebesar itulah gaya tekan lift. Nah, kenapa? Ini berangkat dari hukum Newton yang ketiga, aksi reaksi ya. Jadi ketika orang ini memberikan gaya tekan kaki pada lift, dan itu yang akan kita hitung tentu saja, tentu lift ini akan memberikan gaya balik, gaya tekan lagi pada orang tersebut, yaitu gaya normal ini, yang besarnya sama dengan gaya tekan kaki orang ini ya. Jadi gaya tekan kaki yang dirasakan oleh lift itu sama dengan gaya normal yang bekerja pada orang ini ya, aksi reaksi, besarnya sama. Makanya kita cukup mengetahui saja gaya normal yang bekerja pada orang ini, maka sudah sebesar itulah gaya tekan kaki pada lift tersebut ya. Maka kita tinggal mengetahui gaya normal. Nah, untuk kasus benda yang untuk kasus lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka gaya tekan kakinya atau gaya normalnya tadi ya, itu sebesar gaya beratnya. Jadi dalam konteks ini kalau kita berbicara gaya normal, sudah itulah gaya tekan kaki karena besarnya sama ya. Tentu secara konsep berbeda tapi besarnya sama. Jadi kita tinggal mengetahui gaya normalnya saja, sudah itulah besar gaya tekan kaki pada lift. Nah, kasus kedua adalah ketika liftnya bergerak ke atas dipercepat. Jadi lift bergerak dipercepat ke atas, percepatan A ke atas ya. Jadi liftnya bergerak semakin cepat ke atas. Nah, maka tentu gaya yang bekerja masih sama ya. Berarti sigma F sama dengan M kali A karena A memiliki percepatan ya. Maka di sini yang bernilai positif adalah yang searah dengan percepatannya ya. Maka di sini yang bernilai positif adalah N ya, kurang ya, berlawanan, kurang W dilawan oleh gaya berat sama dengan M kali A. Maka N ini sama M kali G sama dengan M kali A. Atau kita cari N tadi ya, kita mau cari N atau kita mencari gaya tekan kaki, maka N sama dengan, ini pindah ruas menjadi tambah ya, tambah M kali G, atau kita bisa faktorkan seperti ini karena sama-sama punya M, maka menjadi N sama dengan M dalam kurung A tambah G, percepatan tambah percepatan pada lift tambah percepatan gravitasi bumi. Inilah gaya tekan, besar gaya tekan kaki yang dirasakan oleh lift atau yang diberikan oleh orang yang berada di dalam lift tersebut. Berikutnya adalah ketika liftnya bergerak dipercepat ke bawah ya. Jadi liftnya bergerak ke bawah semakin cepat ya. Nah, begini berarti percepatan ke bawah, gayanya masih sama, gaya berat dan gaya normal. Maka sigma F sama dengan M kali A. Yang tadi kita katakan bahwa yang bernilai positif itu yang searah dengan percepatannya atau yang menarik benda. Nah, yang melawannya adalah gaya normal berarti kan. Maka yang bernilai positif yang searah dengan percepatannya adalah gaya berat. W kurang N sama dengan M kali A.
maka N sama dengan W kurang M kali A ya, pindah ruas ya. Ini kan negatif, kalau jadi positif maka menjadi seperti ini, W kurang M kali A. Atau N sama dengan W kan M kali G ya, maka kita bisa faktorkan seperti ini karena sama-sama punya M. M sama dengan percepatan gravitasi kurang percepatan pada lift yang bergerak ke bawah ya. Persamaan gaya tekan kaki pada liftnya, besar gaya tekan kaki pada liftnya ini ya. Berikutnya adalah kasus lift bergerak ke bawah tapi diperlambat atau mengalami perlambatan atau kecepatannya berkurang secara beraturan ya, kecepatannya berkurang. Dia semakin lambat ke bawah. Nah, artinya dia mengalami perlambatan ke bawah. Karena perlambatan maka dia min A ya. Nah, di sini gayanya masih sama, berarti sigma F sama dengan M kali min A perlambatan. Maka di sini ya W yang searah dengan gerak bendanya, W kurang N sama dengan min M kali A ya. Nah, maka untuk mencari N sama dengan ini pindah ruas lagi, ini negatif jadi positif ya. Kalau kita ubah jadi positif maka menjadi seperti ini ya, M kali A tambah M kali G ya. Maka N sama dengan M dalam kurung A tambah G ya. Inilah besar gaya tekan kaki yang dilakukan oleh orang terhadap lift atau besar gaya tekan kaki yang dirasakan oleh lift ya. Tadi kita katakan bahwa kita cukup mencari saja gaya normal, maka sudah itulah besar gaya tekan kaki karena besarnya sama ya, aksi reaksi, hanya arahnya berlawanan.